Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud AMK, peserta Latsar CPNS BKSDM Kabupaten Banjar tahun 2022, nomor daftar hadir 21, kelompok 3, angkatan 5. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Kita memasuki pra-analisis. Sebagai perawat di Puskesmas Sungai Pinang, yang mana tupoksi saya sebagai perawat adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yang salah satunya adalah pelayanan terhadap ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Maka saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat, antara lain: 1. Kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ODGJ. 3. Kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas oleh pasien ODGJ. Di sini saya melakukan penapisan dengan isu-isu tersebut dengan metode OSG. OSG sendiri adalah U-nya itu adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Untuk S atau seriousness, yaitu seberapa besar suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Untuk G atau grow, yaitu seberapa besar kemungkinan terburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Di sini saya menemukan masalah atau isu. 1. Kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ. Itu untuk U atau urgensinya ada 4, S-nya seriousness-nya ada 4, G-nya ada 4, yaitu total adalah 12. Untuk isu kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ODGJ. Untuk U-nya ada 3, S-nya ada 3, G-nya ada 2, totalnya ada 8. Untuk isu yang ketiga, yaitu kurangnya ketaatan kontrol memeriksakan diri ke puskesmas oleh pasien ODGJ. Di sini untuk U-nya atau urgensinya ada 3, S seriousness-nya ada 3, grow-nya ada 4, dan totalnya adalah 10. Jadi di sini kita akan mengangkat masalah utama yang poinnya terlebih atau lebih banyak atau paling tinggi adalah 1. Kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ. Di sini saya menggunakan analisis isu fishbone untuk menganalisis mengapa kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ ini. Di sini saya mengangkat atau membuat 4 item dalam pembahasan fishbone ini. Yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sarana prasarana, yang keempat adalah metode. Untuk sumber daya manusia atau SDM itu ada kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ODGJ ini. Yang kedua adalah kurangnya jumlah petugas ODGJ untuk SDM. Untuk lingkungan, rendahnya PHBS di rumah dan kurangnya dukungan keluarga terhadap pasien ODGJ ini. Untuk sarana prasarana, untuk wilayah Kecamatan Sungai Pinang adalah jauhnya rumah menuju paskes atau medan cukup berat karena dikarenakan wilayah Puskesmas Sungai Pinang itu lumayan jauh dan luas. Dan kedua adalah kurangnya pemanfaatan media. Untuk metode sendiri, kurangnya penyuluhan serta pelacakan kasus belum maksimal, sehingga ditemukan masalah kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ. Nah, di sini saya juga melakukan analisis isu menggunakan SWOT atau SWOT yang kepanjangannya Strength, Weakness, Opportunities atau Threats dan Threats. Untuk Strength sendiri artinya kekuatan. Di sini mencakup ada ketersediaan obat ODGJ yang cukup di puskesmas. 2. Ada dana puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk honor kader desa. Untuk weakness atau kelemahan, hanya 1 orang petugas ODGJ untuk 11 desa wilayah kerja puskesmas dengan luas wilayah yang begitu luas. 2. Belum adanya kader ODGJ. Untuk opportunities atau peluang, 1. Obat ODGJ gratis dari pemerintah. 2. Adanya BPJS dari pemerintah. Untuk threats atau ancaman, meningkatnya kasus ODGJ karena tidak bisa ditemukan. 2. Resiko kematian atau angka bunuh diri menjadi tinggi.
Di sini saya mencoba untuk mencari alternatif penyelesaian, yaitu menggunakan tabel alternatif penyelesaian isu. Isu yang saya angkat di sini adalah kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ, dan penyebab utamanya adalah kurangnya jumlah petugas ODGJ. Nah, di sini saya melakukan alternatif penyelesaian. Satu, melakukan optimalisasi penemuan kasus ODGJ baru dan pelayanan pasien ODGJ dengan pembentukan kader di setiap desa wilayah puskesmas. Untuk tahap setiap alternatifnya ada 3. Satu, melakukan koordinasi internal, kemudian kepada setiap perangkat desa untuk membentuk kader ODGJ, melakukan pendekatan kepada pemerintah desa. 2, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kader ODGJ. 3, melakukan pendampingan saat kader turun ke lapangan untuk penemuan atau pelayanan kasus ODGJ. Jadi hasil yang diharapkan dari penyelesaian alternatif ini, 1, itu mendapat dukungan dan dari pemerintahan desa untuk penunjukan 1 orang kader dalam 1 desa. 2, mendapatkan kader yang kompeten dan paham tentang tugas yang akan dilakukan di lapangan nanti, penanganan ODGJ. 3, meningkatnya angka pelayanan dan penemuan kasus ODGJ. Dan para pihak yang terkait di semua ini adalah 1, kepala puskesmas, 2, pemerintahan desa, dan 3 adalah kader desa. Itulah yang diharapkan untuk penyelesaian kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien ODGJ ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.